Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dunatasha Putri dengan NIM 251252484. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai asam amino dan juga protein dari mata kuliah kimia organik dari kelompok 4. Baik, pengertian asam amino dan juga protein. Asam amino adalah sebuah senyawa organik yang mengandung gugus amina, yaitu NH2 dan juga gugus karboksil atau COOH. Kedua gugus tersebut terikat pada rantai karbon dengan panjang tertentu. Asam amino tergolong sebagai monomer yang jika bergabung akan membentuk suatu polimer. Nah, polimer yang dapat terbentuk dari penggabungan banyak struktur asam amino adalah protein, sebuah zat gizi penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita semua. Jadi, protein ini sebenarnya terbentuk dari banyak asam amino, antara 100 sampai 1000 asam amino. Nah, kemudian protein adalah suatu biomolekul besar yang terdapat di setiap organisme, memiliki berbagai jenis dan juga fungsi biologis yang berbeda-beda. Nah, ini merupakan contoh dari gambar asam amino, yaitu memiliki gugus C, gugus NH2, ini dari amino, kemudian ada gugus COOH dari karboksil group. Seperti ini referensinya. Kemudian pengertian asam amino dan juga protein. Protein umumnya terdiri dari banyak unit asam amino yang berikatan satu dengan yang lainnya, membentuk rantai yang panjang. Sifat kimia dan sifat fisika protein ditentukan oleh asam amino penyusunnya. Antara asam amino satu dengan asam amino yang lain dihubungkan dengan ikatan peptida, sehingga seringkali protein ini disebut dengan nama polipeptida. Nah, ini contoh dari struktur protein. Kemudian selanjutnya adalah asam amino alifatik. Asam am, eh, ini merupakan jenis-jenis dari asam amino. Nah, asam amino pada umumnya mempunyai satu gugus karboksilat dan satu gugus amina. Namun demikian ada beberapa asam amino yang mempunyai dua gugus karboksilat seperti asam asparat dan juga glutamat. Dan ada yang mempunyai dua gugus amino seperti lisina, arginina, dan histidina. Asam amino dapat dikelompokkan sebagai asam amino alifatik seperti ini, asam amino aromatik, heteroasam amino, dan lain-lainnya. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari asam amino, yaitu yang pertama ada asam amino netral. Nah, asam amino netral ini adalah asam amino yang memiliki jumlah gugus NH2 dan gugus karboksil, yaitu COOH, yang sama di dalam molekulnya, sehingga tidak bermuatan atau bersifat netral secara keseluruhan. Sebagian besar dari 20 asam amino standar membentuk protein masuk dalam kategori ini. Jadi ini merupakan asam amino yang netral yang hanya memiliki gugus amino dan juga gugus karboksil. Kemudian selanjutnya ada asam amino asam. Dua asam amino dalam kelompok ini adalah asam aspartat dan asam glutamat. Masing-masing memiliki asam karboksilat pada rantai sampingnya dan memberikan sifat asam atau pendonor proton. Dalam larutan berair pada pH fisiologis, ketiga gugus fungsional pada asam amino ini akan terionisasi sehingga memberikan muatan keseluruhan satu dalam bentuk ionik. Asam amino tersebut disebut asparat dan glutamat. Kemudian, selanjutnya adalah asam amino basa. Asam amino basa adalah kelompok asam amino yang memiliki rantai samping atau gugus R bermuatan positif pada pH fisiologis. Sifat basa ini berasal dari kandungan gugus amina tambahan seperti gugus amino atau gugus guanidino.
pada rantai sampingnya yang berfungsi sebagai aseptor proton. Nah, selanjutnya adalah asam amino aromatik dan juga strukturnya. Asam amino jenis ini ditandai dengan adanya cincin benzena pada struktur molekulnya, sehingga disebut dengan asam amino aromatik. Selanjutnya ada heteroasam amino. Ini merupakan contoh asam amino yang saya jelaskan terakhir, yaitu heteroasam amino. Dalam literatur kimia, istilah hetero juga sering dikaitkan dengan asam amino heterosiklik, misalnya triptofan, prolin, atau histidin. Ini merujuk pada rantai samping gugus R yang mengandung atom selain karbon, seperti nitrogen di dalam struktur cincinnya. Nah, dalam asam amino dan juga protein ini, saya dan juga kelompok mengambil 3 uji. Yang pertama adalah uji Biuret. Uji Biuret ini dilakukan menggunakan metode plat tetes. Isolat protein di caranya untuk melakukan uji Biuret ini, yang pertama isolat protein diteteskan di permukaan plat tetes. Kemudian ditambahkan 5 tetes larutan NaOH dan 1 tetes larutan CuSO4. Kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk hingga homogen. Perubahan pada warna isolat menjadi ungu menunjukkan hasil positif terhadap uji Biuret. Jadi, apabila hasil ujinya menunjukkan warna ungu, berarti pada pengujian ini mengandung protein, gitu. Tinggi protein seperti itu. Selanjutnya, nah, eh, ini adalah contoh dari uji Biuret. Warnanya biru keunguan, seperti itu. Dan ini juga terdapat jurnalnya. Selanjutnya, ini dari struktur uji Biuretnya. Seperti ini. Jadi protein ditambahkan tembaga sulfat dan ditambah natrium hidroksida. Selanjutnya, uji yang kedua adalah uji ninhidrin. Dilakukan dengan memasukkan masing-masing isolat protein ke dalam tabung reaksi. Kemudian, setiap tabung ditambahkan 5 tetes larutan ninhidrin dan diaduk sampai homogen. Selanjutnya, campuran dipanaskan di atas hot plate menggunakan media air dalam beker gelas pada suhu 100 derajat Celcius. Pemanasan dilakukan hingga terjadi perubahan warna larutan menjadi ungu, yang menunjukkan adanya asam amino bebas dalam isolat protein. Jadi ini adalah contoh dari hasil uji ninhidrin. Apabila dalam sampel menjadi warna ungu, maka maka hasil tersebut menunjukkan adanya asam amino bebas dalam isolat protein. Nah, ini contohnya dan juga ini terdapat jurnalnya, bisa dicek. Selanjutnya, ini adalah contoh dari uji ninhidrin. Ini adalah reaksi antara ninhidrin dan juga asam amino. Nah, yang terakhir adalah uji Santo protein, dilakukan dengan memasukkan masing-masing isolat protein ke dalam tabung reaksi, sama seperti sebelumnya, tetapi dalam setiap tabung ditambahkan 1-3 tetes HNO3 pekat, kemudian campuran dipanaskan selama 1 menit. Setelah pemanasan dilakukan didinginkan di bawah aliran air. Setelah dingin, larutan ditambahkan NaOH secara perlahan dan hati-hati hingga terjadi perubahan warna kuning yang menunjukkan adanya gugus aromatik pada struktur protein. Nah, ini merupakan contoh dari hasil uji Santo protein yang mm, menunjukkan bahwa di sini terdapat gugus aromatik. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari struktur uji Santo protein. Kita mereaksikan sebelumnya pada sampel susu.
Ini kemudian jurnal referensi dari kelompok kami. Ini juga, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.